Oh, baik. Silakan langsung Bu Febri. Iya, Pak siapa tadi Pak? Irfan, Bu. Pak Irfan ya, Iya. baik Pak Irfan. Kalau dilihat dari judul Pak Irfan ya, bolehkah berkenan itu ditambahkan dengan pengembangan model Pak? Siap. Pengembangan Karena model Bapak ya. pada dasarnya itu kan mau mengembangkan model kalau saya lihat dari paparan Bapak ya, saya dengarkan Iya. dari paparan Bapak. Oke. Nah, kemudian di ringkasan ini sangat penting memperhatikan poin-poin yang ada dalam kotak instruksi Pak. Kotak instruksi. Jadi benar-benar 500 kata ini kalau dilihat ini masih kurang juga Pak. Kemudian masih kurang juga. Jadi terutama yang diinginkan itu adalah metode penelitiannya bagaimana, luaran yang ditargetkan itu seperti kata Pak Larso ya tadi ya harus dijelaskan ini nanti masuk kemana gitu ya. Terus TKT-nya itu Pak itu harus meningkat. Jadi saya 2 tahun ke-1 dan 3 di tahun ke-2 seperti itu. Gitu. Nah, iya. Jadi gini Pak, metode ini, metode tahun pertama sama metode tahun kedua itu berbeda Pak. Nggak akan sama. Nah, jadi itu disebutkan tahun pertama metodenya ini, tahun kedua metodenya ini, outcome-nya apa, teknologi apa yang akan dihasilkan, bagaimana itu di metodenya masing-masing Pak. Begitu juga dengan luaran. Tahun pertama luarannya apa, tahun kedua luarannya apa. Nah, itu dinyatakan dengan jelas di bagian abstrak. Karena bagian yang pertama akan dilihat reviewer ini adalah di ringkasan ini, Pak. Nah, gitu. Jadi mereka akan baca cepat. Satu proposal ini kemungkinan mereka akan membacanya hanya 10 sampai 15 menit, Pak. Itu pun ini ya, apalagi mereka sudah berpengalaman, jadi ini akan mereka baca cepat sekali. Mana yang menarik perhatian mereka. Makanya Bapak bisa gunakan teknik penekanan dengan menggunakan bold, miring. Nah, itu bisa. Ya, jadi mata reviewer itu langsung tertuju. Oh, ternyata tahun pertama bold ini Pak ya. Bold miring pula, misalnya tahun pertama luarannya ini, tahun kedua luarannya ini. Metode tahun pertama ini, metode tahun kedua ini, seperti itu. Jadi jelas Pak, cut off-nya antara tahun pertama sama tahun kedua, TKT tahun pertama dan tahun kedua itu jelas. Oke, Bapak ya, habiskan 500 kata Pak. Ya, jadi jangan ini. Oke, next. Oke, kata kunci perlu ya Pak ya. Kata kunci ini kadang diabaikan, bahkan nggak diisi gitu. Nah, kalau mereka minta kata kunci 5 kata, itu 5 kata itu benar kata Pak, bukan istilah misalnya. Gitu. Iya. Ya kadang kita mau cepet ya, kadang ada juga yang kata kuncinya nggak muncul gitu. Ya, oke. Nah, di latar belakang ini, Bapak tadi ini ada penjelasan Pak ya latar belakang. Oke, karena ini adalah penelitian fundamental, teman-teman bisa bayangkan ini adalah penelitian yang seperti layaknya kita tesis ya atau disertasi seperti itu. Nah, di mana di latar belakang ini kita harus bisa menyajikan state of the art. State of the art, Pak ya. State of the art. Jadi kemudian kita harus menggunakan kekuatan sitasi penelitian kita, Pak. Bapak kan kalau nggak salah komposisinya, boleh saya lihat Pak komposisi perisetnya? Komposisi perisetnya? Bidangnya Pak, bidangnya? Oh, bidangnya di referensinya atau gimana Bu? Di ini kepakaran Pak, di kepakaran. Oh, di kepakaran letaknya di mana ya? Semua manajemen di bawah rasanya tadi. Oh iya ya, semuanya manajemen. Oh, ada satu yang agribisnis. Bukan Bu. Ini yang Marinta berarti ini semuanya manajemen Bu, kepakarannya. Semuanya manajemen. Manajemennya manajemen apa Pak? Oke, ini SDM saya Bu Harini marketing, yang Marinta ini ini ekonomi pembangunan Bu. Nah, iya. Kalau bisa Pak ya yang ditunjukkan dengan kompetensi mereka satu mungkin ya atau bagaimana, tapi yang multidisiplin Pak. Multidisiplin itu kelihatan dari karena Bapak mengembangkan sebenarnya lebih kepada pendidikan sebenarnya Pak ya. Sebenarnya manajemen pendidikan. Iya. Ini harusnya pakarnya salah satunya adalah teman dosen kita yang manajemen pendidikan Pak. Iya, karena kalau orang ilmu ekonomi sama orang manajemen sama orang marketing ya SDM itu, kalau SDM sih cocok ya Pak ya, tapi kalau secara ini kan secara umumnya ini kalau lihat penjelasan Bapak itu harus ada orang manajemen. Oke, kembali ke atas Pak, kembali ke bagian atas, bagian pendahuluan. Di latar belakang Ibu. Iya, latar belakang. Jadi Bapak harus menyajikan sitasi yang merujuk pada penelitian Bapak sendiri sama teman-teman. Harus Pak, harus. Jadi ini kan fundamental ini berbeda sama PDP. Fundamental ini menunjukkan teman-teman yang mengusulkan ini tidak kaleng-kaleng seperti itu.
Jadi harus ada riset sebelumnya yang mendasari kenapa Bapak mengambil model ini. Teman-teman, Bapak dan teman-teman mengambil model ini, pengembangan model ini seperti itu. Jadi Maksudnya, semakin banyak citasi Bapak Ibu yang mengusulkan ini, semakin bagus. Nah, seperti itu. Ya. mohon maaf Bu, agak menyela tadi Kak kurang jelas. Maksudnya berarti kita menampilkan penelitian-penelitian kita sebelumnya di latar belakang gitu ya Bu ya? Iya, tapi maksudnya Oke. Bapak jangan satu persatu, Pak. Kita bukan stylenya misalnya Febrianti 2020 mengadakan riset mengadakan judul dengan judul penelitian itu gaya lama, Pak. Gaya PDP ya. Gaya PDP, Pak. Oke, Nah, oke, yang oke. Bapak perlu tekankan adalah Febrianti 2020 hari ini 2021 misalnya selaku pengusul pernah melakukan riset yang berupaya memunculkan ini bla 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 seperti itu. Nah, gitu. Baik. Dengan variabel-variabel ini seperti itu. Nah, itu Pak ya. Siap. Dan gaya citasinya jangan gaya citasi definisi ya, Bapak Ibu ya. Jadi Ya. gaya citasinya kita kumpulkan semua jadi satu, misalnya Febrianti 2020, kemudian Sinta 2021, ya, Jeffrey 2023. Nah, kayak gitu gayanya. Ya, Bapak Ibu. Kalau satu-satu tuh gaya-gaya yang kita skripsi gitu, ya. Gaya-gaya PDP ya. Jadi kalau di fundamental ini kita sudah harus gayanya excellent, ya. Mengesankan bahwa kita memang pakarnya di bidang ini seperti itu. Ya, oke. Nah, sangat penting untuk memperhatikan state of the art. Apa yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya? Bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya menyelesaikan masalah? Variabel apa saja yang sudah diteliti? Hasilnya apa? Dan bagaimana kualitas pembahasannya, apa yang belum terungkap. Nah, itu state of the art, Pak. Dan apakah ada saran peneliti-peneliti sebelumnya? Ini yang namanya state of the art, Pak. Jadi, Bapak Ibu ingat ya, apa yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya? Bu. Waalaikumsalam. Ibu bisa diulang lagi tadi Bu, diulang state ya. of the art-nya Bu, Ya, state cepat of the kali art ya. biar kita catat Oke, Bu. baik. Ya, saya juga suka lupa Bu, saya nyebutnya sekali. Ya, jadi teman-teman harus memunculkan state of the art sangat penting di penelitian fundamental. Apa yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya? Satu. Oke. Peneliti-peneliti sebelumnya ini bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya menyelesaikan masalah? Oke. Dua itu ya. Ya. Tiga, variabel apa saja yang telah diteliti? Karena Bapak itu akan menggambarkan variabel apa saja yang ini ya, yang sudah diteliti. Ya. Oke. Yang keempat, bagaimana hasilnya? Ya. Yang kelima, bagaimana kualitas pembahasan mereka? Apa yang belum terungkap? Oke. Kemudian yang terakhir, saran dari peneliti-peneliti sebelumnya apa kalau Bapak Ibu bisa menemukan? Sehingga sangat perlu untuk menambahkan variabel ini menjadi friendship. Nah, misalnya bla bla bla. Nah, ini state of the art, Pak. Biasanya dicari Pak oleh reviewer state of the art. Tapi ketika mereka tidak menemukan di pendahuluan state of the art, maka kita dianggapnya zonk. Gitu. Di pendahuluan berarti di sini di latar belakang ini ya Bu? Sudah harus ada Pak state of the art gitu. Karena kesempatan kita sudah menjelaskan ini ya Pak ya di pendahuluan. Kalau di tinjauan pustaka, boleh Bapak menjelaskan metodenya apa yang sebelumnya itu. Oke Pak ya. Itu kata kunci untuk state of the art. Nah, kemudian Pak yang di metode ya, di metode boleh Bapak gaya roadmap-nya itu boleh Pispon tadi bagus ya Pak. Tapi atau gaya style lain boleh ya, roadmap penelitian. Tapi intinya seperti kata Pak Larso tadi yang Bapak tampilkan ini adalah roadmap penelitian dari pengusul Pak. Nah, jadi tiga teman tadi, dua teman tadi harus masuk gitu. Ujungnya adalah apa gitu? Bagusnya pakai tahun sih sebenarnya. Bapak nggak apa-apa pakai ini Pak ya, tapi pakai tahun bagusnya karena akan menunjukkan ini akan 5 tahun lagi, 3 tahun lagi akan jadi apa gitu. Nah, gitu. Karena dengan terjadinya model ini, maka apa yang akan terjadi 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang itu, Bapak itu akan merintis apa dengan teman-teman. Seperti itu. Nah, berarti ada tambahan tahun lagi di sini Bu ya? Ada tambahan tahun lagi. Pak. Iya. Ini coba saya show sebentar Bapak, boleh? Ya, oke. Nah, ada yang malah dia mikirnya itu sampai jauh, Pak.
Jadi roadmap-nya itu sudah sampai di 2021, 2022 misalnya dia ngusulnya 2018 Pak ya misalnya ya. Tapi dia sudah sampai ke sini. Nah, ini ada style seperti ini juga ada Pak. Tapi dia harus sinergi Pak ya. Buang riset teman yang tidak berhubungan. Ambil aja yang berhubungan gitu. Yang kata kuncinya saja Pak, nggak usah panjang-panjang gitu. Nah, jadi tahun 2025 mereka akan menghasilkan apa misalnya. Nah, ini ada juga style. Tapi yang bagusnya kalau Fishbone ini kan memang keterbatasannya agak susah menggambarkan tahunnya Pak ya. Nah, jadi kalau roadmap penelitian ya, roadmap penelitian itu pakai yang ada penyertaan tahun bagusnya. Sehingga terbayang bahwa ini akan merujuk pada menghasilkan produk, metode atau apa di tahun berapa. Gitu. Nah, oke Pak ya, saya stop share. Oke, jadi stylenya boleh Pak ya. Kalau misalnya kesulitan Pak, ada yang mahasiswa yang bisa gambarnya atau lebih cantik Pak ya, lebih bagus ya, nggak apa-apa, minta tolong sama yang jago IT ya. Teman-teman jangan sungkan-sungkan ya, karena kecantikan dalam proposal ini akan menentukan mereka senang membacanya, reviewer itu akan senang membaca ini kita ya, membaca tulisan kita, proposal kita gitu. Jadi buatnya bila perlu berwarna, kemudian jangan juga menor ya, seperti itu. Jadi buat yang tampil cantik gitu. Oke. Mohon maaf, menyela boleh Bu, mohon maaf. Boleh. Ya. Tadi di roadmap Ibu menekankan dari pengusul, berarti yang kita tampilkan di roadmap tadi adalah penelitian dari ketua dan anggota-anggota saja gitu ya Bu ya. Sedangkan penelitian yang lain ditampilkan di roadmap tidak dari peneliti yang lain gitu. Tidak usah ya Bu ya? Tidak Pak, tidak. Karena roadmap penelitian ini adalah menunjukkan komitmen dari periset atau kepakaran dari periset yang menuju ke hasil akhirnya apa. Nanti boleh Bapak nantinya paten, kemudian atau ada produk apa ya yang bisa ujungnya ya Pak ya. Karena kan kita nggak selamanya jadi metode kan, benar nggak Bapak Ibu ya? Nah, nanti mungkin jadi instrumen assessment gitu. Instrumen assessment untuk HR misalnya, misal seperti itu ya Pak ya. Kira-kira. Boleh Pak show lagi yang Bapak tadi yang tayangkan? Boleh? Iya. Iya. Nah, oke, next ya. Di metode Pak, di metode. Nah, ini teman-teman sangat penting. Biasanya di riset ya di bagian metode ini mereka akan meminta ada bagian kecil. Kalau Bapak Ibu akan membaca instruksinya kotaknya ya Pak, Bu, ini ada di bagian ujung, ada MBKM-nya. Nah, ya teman-teman ya. Jadi jangan nggak dibaca ini karena pada saat yang kemarin teman-teman itu lupa di sini. Padahal ada kalimat tambahan. Silahkan tambahkan katanya ya. Silahkan tambahkan tugas dari masing-masing peneliti sesuai dengan tahap penelitian yang diusulkan. Tegaskan bagaimana riset ini memfasilitasi pembelajaran riset bagi mahasiswa dalam rangka praktek MBKM. Nah itu. MBKM. Iya, di bagian ini biasanya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Jangan kebablasan kayak kita sebelumnya. Misalnya karena story masa lalu kan nggak ada MBKM ya. Padahal sebenarnya MBKM ini sudah digaungkan beberapa ini. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya, karena di metode ini biasanya mereka minta tugas peran MBKM, mahasiswa MBKM. Oke. Nah, oke. Di bagian metode ini ya Bapak Ibu, untuk di bagian metode ini istilahnya Bapak Ibu itu harus menggambarkan seperti saya bilang tadi, harus ada tahun cut off-nya apa dan harus bisa menjelaskan TKT-nya di mana, seperti itu. Boleh saya show Pak? Boleh saya show? Oh ya, siap. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Larzo ya sebenarnya. Jadi saya cuma menambahkan, memperkuat saja. Ini mungkin slide show. Bentar Bapak Ibu. Oke, Bapak bisa kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Karena saya pakai agak VPS. kecil Bu. Agak kecil ya? Iya. Insert design. Oke. Tadi slideshow, terus kemudian di Zoom. Ya, oke. Ini bisa kelihatan Bapak Ibu semuanya contoh metode ya.
Jadi Bisa, Bu. Bapak Ibu itu harus benar menggambarkan multi years-nya. Jangan rasa-rasa tahun pertama saja. Kadang itu lupa kita ya, kebiasaan padahal kita multi years. Nah, di multi years ini kita harus menggambarkan kita itu TKT-nya bagaimana gitu. TKT-nya ya, karena ingat ya Bapak Ibu, TKT riset fundamental ini 1, 2, 3 ya, dan harus meningkat di tahun berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai startingnya dari 2, berarti tahun keduanya itu 3 seperti itu. Dan harus benar-benar parsial menjelaskannya. Tahun 2021 ngapain, tahun 2022 ngapain gitu, seperti itu. Nah, boleh dengan cara seperti ini untuk pembagian tugasnya ya. Ini ada keren juga ya, saya juga terinspirasi dari Prof. Muji ya. Jadi beliau ini tahun pertamanya seperti ini gitu ya. Jadi digambarkan malah orang foto teman-teman pengusul malah digambarkan kayak gini. Jadi nggak bosen kan? Biasanya kita pakai tabel ya Bu Wis ya, pakai tabel ya. Ini tugasnya, perannya ini seperti itu. Itu pun secara umum ya, secara Secara garis besar. Kalau mau detailkan benar. Kalau mau global seperti ini, tapi globalnya memang spesifik seperti itu. Jangan nanti misalnya risetnya membantu ketua untuk ini, gitu. Enggak, ya. Bapak Ibu harus memunculkan kepakaran teman-teman itu dan tugasnya apa, seperti itu. Tugasnya apa? Peran dengan kepakarannya apa? Ya, gitu juga dengan luaran. Kalau luaran itu seperti ini, Bapak Ibu. Tahun pertama kemana, tahun kedua kemana, lengkap dengan judul jurnalnya, volumenya dan sebagainya. Tapi kalau alternatif mungkin tidak usah ya, Bapak Ibu. Kelihatan kita ragu-ragu, tapi kalau bisa langsung saja misalnya. Jadi langsung jurnal mana yang dituju. Tapi ingat Bapak Ibu ya, jurnal itu volumenya ditunjukkan, volumenya volume berapa. Karena kadang itu kita tuh atas dasar jurnal ini bisa, tapi ternyata dia terbitnya bulan 5 misalnya, atau publisnya bulan 6, kan nggak mungkin ya, kita baru kontrak tetapi langsung ini kan nggak bisa. Nah, jadi cari yang sekitaran bulan 8, 9, 10 seperti itu, yang dipastikan Bapak Ibu bisa memenuhi janji manis Bapak Ibu di proposal yang akan ditagihkan terakhirnya seperti itu. Nah, oke, ini ya Bapak Ibu ya, kelihatankah? Jadi Kelihatan, kalau Bu. ya, jadi 2020, 2021, 2022 itu harus jelas. Metodenya juga akan berbeda, nggak mungkin metodenya sama. Jadi kalau kita pembangunan sistem, itu metode tahun pertama mungkin pakai SDLC ya, mungkin tahun kedua lain lagi gitu, tahun ketiga lain lagi seperti itu ya. Jadi nggak mungkin sama seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa menggunakan bagan seperti ini dan bagannya JPEG atau PNG sehingga tidak menghabiskan tempat ya, menghabiskan kuota tulisan karena banyak yang Bapak Ibu akan ceritakan. Jadi pakai PNG atau JPG. Silahkan. Nah, seperti ini metode pengembangan sistemnya. Ya, Bapak Ibu. Dan harus ada cut-off-nya seperti itu. Cut-off-nya. Ya, 2001, 2022 ya, atau 2022, 2023 itu tergambar jelas metodenya, outcome-nya apa, alat teknologi apa yang Bapak Ibu gunakan, misalnya kalau yang ini ya, yang terapan misalnya, Jadi harus jelas seperti itu. Oke, dan TKT-nya Bapak Ibu baca TKT itu Pak Ibu ya, itu bukan hanya sekedar disebut saja. Jadi waktu pas Bapak Ibu lihat TKT untuk bidang IT, TKT untuk bidang manajemen itu berbeda. Bidang pendidikan berbeda ya Pak hari ini ya. Nah, nanti di situ dilihat TKT level 2 itu ngapain? Pengusul itu harus ngapain? Nah, ya, nanti saya bagikan ada slide, ada bahan untuk teman-teman mempelajari TKT itu apa. Jadi TKT itu bukan asal sebut saja di proposal Bapak Ibu ya. Tetapi kalau nggak tahu TKT itu apa, ya tadi artinya kita asal sebut saja. Jadi perisetnya itu seperti bebas seperti itu, menyatakan sesuatu. Padahal TKT itu sudah membatasi Bapak Ibu hanya pada skup satu analisis misalnya, kemudian uji pada laboratorium terbatas misalnya seperti itu. Itu ada di TKT-nya masing-masing Bapak Ibu ya. Nanti boleh di-share, nanti kita share ya Bu Wis ya, supaya teman-teman memahami TKT level 2, level 3 itu apa di penelitian dasar. Oke, itu. Nah, Bapak, itu boleh di-show lagi Pak hari ini? Boleh di-show lagi? Ada sayangnya. Ya. Boleh di-share lagi. Nah, ini tadi sudah dibahas oleh Pak Sularso ya. Oke, itu sangat spesifik Pak ya harusnya Pak ya. Oke.
diagram-diagram ini pakai JPG dan PNG dengan kualitas yang bagus ya Bapak Ibu ya, jangan sampai remang-remang atau ini. Terus tugas masing-masing tadi, oke. Dan jadwal penelitian Bapak Ibu tolong diperhatikan jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini harus merujuk pada metode Pak. Ya. Oke. Ya, jadwal penelitian ini harus merujuk pada metode. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode SDLC, ya, maka SDLC-nya harus tergambar di sini. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode prototype, maka harus tergambar di tahun pertama ini, misalnya kalau tahun pertama ini dipakai. Begitu Pak. Jadi ini jadwal penelitian ini adalah cerminan dari metode yang kita tetapkan untuk di riset kita di fundamental. Oke. Dan gunakan kata kerja Pak. Pertama, melakukan requirement. Nah, saya kata kerja semuanya, membuat draft, mempublikasikan, mereview. Nah, misalnya itu kata kerja semua jadwal di jadwal. Oke. Dan ini Bapak Ibu harus dilihat kalau itu 1 tahun, benar ini sampai 12. Tapi kalau di panduan, kalau di itu fundamental itu berapa tahun? Berapa bulan ya pertama itu? 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun ya kalau di panduannya kalau nggak salah ya. Jadi benar ini seperti ini. Tapi Bapak harus cocokkan benar. Terakhir itu adalah misalnya laporan akhir, mempersiapkan laporan akhir ya, membuat laporan kemajuan, membuat laporan akhir seperti itu. Ya, detailnya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa metode tahun pertama ya itu harus disajikan di sini lengkap. Oke. Begitu juga tahun kedua bawah Pak, bawah. Nah ini ya kalau masih pengumpulan data survei segala macam kan apakah metode tahun kedua seperti ini gitu. Nah itu harus diperbaiki. Tahun ketiga ya nggak usah berarti kan mungkin karena multi years-nya hanya 2 tahun. Nah daftar pustaka Pak ya, daftar pustaka tadi sudah dibilang bahwa kita harus maksimalis Pak. Kalau kita minimalis ya itu tadi artinya kita cuman sekedar mengikuti apa istilahnya sedar euforia saja. Tetapi kalau untuk di ranking dengan yang lain, di ranking yang lain kita nggak ini, nggak apa di urutan paling bawah gitu. Nah, oke. Jadi yang terpenting di sini daftar pustaka ini kita ikutin ya Pak ya, karena kadang apa style, kadang IAAA. Tergantung ya Pak yang dimintanya apa kayak gitu. Tapi usahakan memang dari kualitas yang terbagus. Ingat Bapak Ibu, penelitian fundamental ini bukan penelitian PDP. Bapak Ibu dalam posisi ini, dalam posisi skema yang bukan grade biasa saja. Bukan grade biasa saja. Apalagi biasanya yang ikut ini kan yang udah ini ya, yang sudah memenuhi skornya tadi ya. Nah, gitu. Jadi tolong gunakan maksimal di sini, cari sumber-sumber yang berkualitas yang menunjukkan state of the art tadi. Oke, cari di PLOS ONE, cari di Scopus, cari di jurnal-jurnal internasional, jangan Sinta dong, ya, jangan Sinta yang biasa. Kalau Bapak Ibu mau masukkan Sinta 2 gitu. Nah, gitu. Jangan yang Sinta 6, Sinta 5 gitu ya. Wah, biasa aja nih ya, gitu. Karena kan kita mau aliran maksimalis ya supaya kita masuk ranking untuk didanai seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi gunakan ini kesempatan kita secara maksimalis. Dan mungkin nanti ada contoh Pak Harini ya dan teman-teman itu bisa lihat nanti kita share sama Pak Larso ya contoh-contoh dari penelitian dasar. Kalau dulu tuh penelitiannya disebut dengan penelitian apa ya? Stranas gitu. Nah, Stranas ya, penelitian strategis nasional, tapi pada dasarnya itu adalah penelitian dasar seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk di sini saya rasa sudah ya Bu Wis ya. Oke, silakan kalau ada tambahan Bu Wis nih Bu Wisnya.